Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Ester pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan kiranya engkau di dalam istana raja, hanya engkau saja yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kisah pergumulan, perjuangan, upaya dari seorang yang bernama Ester untuk kepentingan bangsanya, untuk kepentingan mereka yang sedang terancam, bukan terancam karena bencana, tapi terancam oleh perbuatan politik, sehingga orang-orang Yahudi yang tertawan pada saat itu mereka akan habis binasa oleh karena trik-trik politik. Dalam situasi seperti itu, maka tokoh-tokoh dari umat Tuhan tidak punya pilihan lain selain berupaya untuk mencari orang yang dekat dengan raja. Dan ternyata orang yang dekat dengan raja adalah seorang yang bernama Ester, karena dia tinggal di istana. Walaupun Ester pun tinggal di istana, namun tidak bebas setiap orang untuk berjumpa dengan raja tanpa diminta oleh raja itu sendiri. Jadi walaupun Ester itu orang yang sudah dekat, tetapi tanpa persetujuan, tanpa kehendak seorang raja, maka Ester pun pasti mati kalau berani berjumpa raja tanpa dipanggil atau diundang oleh raja. Inilah kondisi yang sulit untuk dipecahkan.
Tetapi dalam situasi seperti itu kita menjumpai seorang yang bernama Esther ini. Dia berhasil. Walaupun ada aturan, tapi dia berhasil untuk menyelesaikan masalah yang sedang hangat pada saat itu. Dan kita melihat dari perbuatan, dari upaya, dari usaha yang dibuat oleh Esther, kita mengambil ada 3 hal penting yang bisa kita jadikan dasar untuk kita belajar melihat keberhasilan yang datangnya dari Tuhan. Karena cara yang dibuat oleh Esther menjadi contoh, menjadi teladan buat kita. Dan kita tahu bersama dari pembacaan tadi, ternyata Esther perlu orang lain untuk juga memikul beban yang sama. Walaupun dia punya fasilitas, walaupun dia sudah ada di dekat orang yang dapat membuat keputusan seketika, yaitu raja. Tapi dalam hal ini kita melihat contoh-contoh yang baik. Yang pertama kita temukan, Esther ternyata orang yang sangat beriman kepada Tuhan. Karena ketika dia mendengar perkataan dari Mordekai, kalau Esther tidak berbuat apa-apa, maka keselamatan akan datang dari cara dan orang lain. Dan kemudian Esther yang akan mengalami bencana kalau Esther tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan baginya untuk kepentingan bangsanya. Dan dari sini kita melihat Esther memberi jawaban kepada Mordekai, yaitu pertama yang kita perhatikan, dia menunjukkan imannya kepada Tuhan, yaitu dia punya cita-cita, punya tekad, punya keinginan untuk berbuat puasa. Dia menunjukkan kepada Mordekai bahwa imannya begitu kuat kepada Tuhan. Dia tidak berkata strategi apa yang dia akan ambil, caranya bagaimana, tidak. Tapi pertama kali dia mengingatkan kepada Mordekai, dia akan berpuasa, mohon belas kasihan Tuhan, mohon campur tangan Tuhan. Dan itu adalah kunci awal dari keberhasilan Esther. Karena Esther menunjukkan kepada saya dan saudara tentang imannya. Hal yang tidak perlu kita ragukan di dalam segala keberadaan kita, yaitu milikilah iman. Jika kita tidak punya iman, maka kita tidak punya harapan apa-apa sama sekali. Tapi jika kita punya iman, sebesar apapun masalah itu, semua akan bisa diselesaikan. Yang penting kita punya iman kepada Tuhan. Dan hal inilah yang diingatkan Esther untuk saya dan saudara, bahwa di tengah pergumulan yang berat, di tengah pergumulan yang sulit, dia percaya kepada Tuhan. Ini hal yang penting yang kita harus jaga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal yang kedua yang dimiliki oleh Esther, ternyata Esther ini selain dia punya iman kepada Tuhan, dia punya perbuatan. Perbuatan dari imannya itu menunjukkan dia punya hubungan baik dengan sesama orang-orang Yahudi. Dia punya hubungan baik sama Mordekai. Dia punya hubungan baik sesama bangsanya. Dan itulah iman dari seorang bernama Esther. Bahwa iman itu hanya hidup jika ada perbuatan. Perbuatan itu jelas
bahwa dia punya hubungan yang harmonis, yang dekat, yang akrab dengan bangsanya. Sehingga dia dapat berkata kepada Mordekai, beritahukan kepada semua saudara-saudara kita, biar mereka juga puasa, aku pun akan puasa. Dari sikap yang dibuat oleh Ester ini menunjukkan imannya punya perbuatan yang benar. Sehingga tidak ada yang membantah Ester. Tidak ada yang menolak Ester mengajak mereka berpuasa. Karena Ester punya hubungan yang baik dengan sesamanya. Jika kita punya hubungan yang baik dengan sesama kita, tanpa perlu dikomando, ketika kita butuh pertolongan, pasti ada yang menolong kita. Pasti ada yang membantu kita. Apalagi kalau semua ada dalam keadaan yang tidak menentu, maka orang akan mendengar siapa punya saran yang baik, siapa punya pandangan yang positif, siapa yang punya sikap yang membangunkan iman kita. Ternyata Ester punya itu. Jadi kita melihat keberhasilan Ester selain dia beriman kepada Tuhan, ternyata dia punya hubungan baik dengan sesama bangsanya, sesama orang-orang dekatnya. Dia katakan dayang-dayangnya pun akan ikut puasa dengan dia. Dia tidak ada orang yang membenci dia. Orang yang dia perintah, orang yang merawat dia, mengurus dirinya pun siap untuk ikut melakukan puasa 3 hari. Kalau ikut bergembira banyak orang suka. Ikut pesta banyak orang suka. Ikut hura-hura banyak orang suka. Tapi untuk puasa tidak banyak orang mau melakukan. Tapi Ester berhasil memberikan pandangan, memberikan masukan, sehingga saudara-saudaranya, dayang-dayangnya, orang yang mengurus dia pun ikut terlibat. Karena itu Ester punya iman yang disertai dengan perbuatan yang benar. Dan akhirnya yang tidak kalah penting yang dimiliki oleh Ester, yaitu dia punya hubungan baik terhadap dirinya sendiri. Integritasnya jelas, kata dan perbuatannya sama. Dia tidak berkata di depan Mordekai, kamu puasa, aku pun puasa. Ternyata di belakang itu dia tidak puasa. Tapi Ester membuktikan integritasnya jelas. Apa yang dia omong itu yang dia buat. Dan kita tahu akhirnya orang yang merencanakan kejahatan, orang yang merencanakan kebinasaan buat bangsanya, itu ialah yang ditangkap dan dihukum mati. Kenapa bisa seperti itu? Karena Ester memiliki iman dan memiliki perbuatan yang baik dengan sesamanya, dan juga memiliki integritas terhadap dirinya sendiri, sehingga dia melihat keberhasilan yang tidak masuk akal menjadi kenyataan. Dan akhirnya dengan cara seperti itu, Ester pun mendapatkan berkat secara pribadi. Dia jadi permaisuri raja. Karena dia memiliki iman, dia memiliki perbuatan, dia memiliki integritas. Dan dari hal itulah Ester berhasil. Saya pun percaya kita pun juga akan dapat melihat hasil yang jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Karena Allah akan buat jauh lebih banyak, jauh lebih hebat dari apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa dengan iman kami akan menang atas segala persoalan, atas setiap masalah, atas setiap pergumulan kehidupan ini. Sebab itu Bapa, kembali kami mohon pegang tangan kami dan pertetapkan langkah kaki kami. Baik saudara-saudara kami yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah kami masing-masing,
Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Tambahkan iman percaya kami, agar kami dapat menyatakan melalui perbuatan kami yang benar, dan juga kami boleh menunjukkan integritas yang jelas tentang kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu Bapa, kami percaya ada berkat-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Bagi itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Biarlah dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Karena kami percaya kepada Tuhan, dan kami memiliki perbuatan dari iman kami, dan kami memiliki sikap hidup yang benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.